Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat, masih dengan Dokter Wenti dan juga Bang Agung nih. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bahwa untuk mengecek ya dokter ya, tadi ada di melalui tangan, di ujung jari dan juga benar. Di pembuluh darah yang besar. Kita akan lanjutkan pembahasan. Boleh. Kita kembali ke slide ya. Lagi loading ya. Nah, no. Oke, jadi kan pemeriksaannya tadi ada yang kapiler ya. Kalau kapiler itu yang dari jari. Kemudian kalau yang pembuluh darah besar dari sini. Jadi kalau untuk biasanya di vaskes awal itu cuma ada yang screening awal ya, atau di apotek bisa tuh screening awal lewat kapiler. Kalau mau lebih lengkap dan lebih optimal nantinya harus cek yang ketiga ini ya. Nah, kalau kolesterol LDL tuh optimalnya berapa? Kurang dari 100. Itu untuk normal ya. Nah, ada tanda petik nih, kalau dengan pasien kardiovaskular atau memiliki resiko penyakit jantung atau sudah mengalami sakit jantung, maka optimalnya malah bukan dari 100 lagi, tapi 70. Di bawah itu ya? Di bawahnya lagi harus dikontrol lagi, karena tadi beresiko tinggi untuk menimbulkan komplikasi selanjutnya, seperti serangan jantung ataupun stroke. Ya. Nah, kalau HDL ini justru dia semakin rendah, dia akan semakin baik gitu ya. Nah, lalu TGL ini normalnya di bawah 150 ya. Jadi kalau di atas 150 tinggi, apalagi kalau sudah di atas 200 semakin tinggi ya. Oke. Nah, gejalanya apa? Gejala hiperkolesterolemia ini. Jadi pada umumnya itu tidak memiliki gejala. Jadi dia subjektif sebenarnya. Jadi kalau kata orang sering bilang, aduh kalau sakit kepala misalnya, atau pegal-pegal pundaknya, kolesterolnya tinggi nih kayaknya. Sebenarnya itu juga dokter ya, benar ya. Kalau penelitiannya secara datanya tidak ada kaitannya. Tapi mungkin boleh kita kulik-kulik lagi, mungkin sepertinya jika sudah muncul komplikasi, maka dia akan menimbulkan gejala. Mungkin ya, kalau yang nyeri di leher atau kram di kaki, itu mungkin sudah terjadi penyempitan di daerah sana. Maka ketika terjadi penyempitan, mungkin bisa menimbulkan sensasi nyeri ataupun sakit, karena aliran darahnya tentu tidak lancar. Nah, jadi dia akan menimbulkan gejala jika sudah memiliki komplikasi. Berarti kalau sudah terasa sesuatu terhadap tubuh kita, justru itu sudah mulai ke arah bahaya nih dokter. Benar, Ya? kita harus aware sebenarnya. Kenapa seperti ini, apakah ini. Makanya kolesterol itu boleh screening kita misalnya 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, buat tahu lah kira-kira kolesterol kita tuh berada di tahapan apa gitu ya. Makanya biasanya ini baru diketahui ketika melakukan pemeriksaan darah. Jadi memang kolesterol itu gejalanya tinggi itu tidak ada gejala yang signifikan. Jadi tidak ada bordernya harus kalau sakit kepala pasti kolesterolnya tinggi. Oh, tidak. Karena banyak juga yang kolesterolnya sangat tinggi malah tapi nggak ada gejala sama sekali. Makanya baru tahu ketika pemeriksaan darah. Screening awal itu nggak apa-apa loh, penting. Iya, lebih baik gejala yang terasa tapi tidak ada penyakit apa-apa ya dokter. Iya benar. Dibandingkan sebaliknya. Iya. Oke. Jadi meski terkadang tidak menunjukkan adanya gejala, seseorang yang memiliki kolesterol tinggi biasanya akan mengalami keluhan berikut. Nah, biasanya ini ada santomas atau santelasma. Biasanya ada gumpalan lemak di mata. Nanti ada slide-nya sebenarnya. Ini biasanya pada kolesterol yang memang sudah tinggi ya, tapi gejala lainnya tidak ada, dia timbul. Karena kelebihannya itu muncul di kulit. Akhirnya kan tadi senyawa lemak ya, dia akhirnya muncul di kulit. Jadi kayak ada lemak tersisa di sini, kemudian lemak di mata. Nah, biasanya juga umum pada kolesterol yang genetik. Jadi ada namanya familiar hiperkolesterolemia. Jadi dia diturunkan. Karena
terjadi mutasi genetik biasanya dari bapak dan ibunya yang akhirnya menimbulkan si kolesterol tadi tidak bisa dibuang di tubuh kita. Jadi dia banyak menumpuk. Nah, salah satu penumpukan itu bisa menyebabkan gumpalan lemak di mata. Oke, kalau udah di kondisi seperti itu sudah termasuk yang parah atau seperti apa dokter? Oke, jadi sebenarnya kalau yang itu, kalau parahnya kita lihat tingkat komplikasinya nanti ya. Tapi kalau untuk yang familial itu kan sedikit susah ya. Kita harus mendeteksinya dari pemeriksaan darah, terus dan harus teratur. Oh, kenapa tinggi terus nih? Biasanya taunya ketika dilakukan pemeriksaan darah dia tinggi, lalu dilakukan modifikasi gaya hidup. Pola hidup sudah tidak makan yang ini, sudah menjaga ini, tapi tetap tinggi. Kenapa ya dok ya? Ternyata kita cek keluarganya, riwayat keluarganya. Oh, mamanya, papanya ternyata mengidap kolesterol yang lama seperti itu dan tinggi. Oke, berarti kemungkinan ada mutasi genetik di situ. Maka kita berikan obat. Jadi harus dilakukan pemberian obat untuk yang familiar genetik tadi, familiar hiperkolesterolemia tadi. Kenapa? Karena perubahan gaya hidup saja tidak cukup untuk menopang pembuangan kolesterol tadi. Karena kan tadi 75% dari tubuh, 25% dari makanan. Oke, berarti yang sudah ada riwayat orang tua kita harus wanti-wanti. ya harus aware-nya lebih daripada Ya, yang lain. benar sekali, harus aware. Kita harus screening kalau bisa ya. Oke, nah ini tadi ya gambar hiperkolesterolemia. Ini adalah kolesterolnya tadi, senyawa lemaknya tadi ya. Nih, ini pembuluh darah kita nih. Ini sih sel darah kita yang harusnya lewat. Ini kan harusnya lancar nih, kayak gini nih harusnya lancar. Dia tertumpuk lemak kolesterolnya tadi nih di sini. Akhirnya nyempit. Jadi kan alirannya terganggu ya, bisa tersumbat ataupun bisa jadi kencang kan di sini jadinya ketekanannya kencang nih. Jadi terhambat, tersumbat. Nah, kemudian ini bisa lama-lama mengelupas bahasanya ya. Akhirnya terlepas misalnya benar ya. Bisa terlepas akhirnya menyumbat di pembuluh darah yang lain ya. Kurang lebih seperti inilah gambaran penyempitan pada pembuluh darah. Oke, kalau tiba-tiba dia ini dok, ini saya bertanya awam aja nih dok. Tiba-tiba dia tersumbat full itu seperti apa dokter? Terjadi stroke. Oh, itu. Iya, kalau menyumbatnya, misalnya menyumbatnya di otak sebelah mana nih, pembuluh darah otak sebelah mana, akan terjadi stroke. Kalau penyumbatannya besar, juga akhirnya dampaknya juga besar. Pecah pembuluh darah bisa menyebabkan kematian sampai. Oke, padahal ini dari lemak ya dokter? Iya benar, jadi multifaktorial sebenarnya untuk penyebab stroke ya, udah dibahas di hari Senin kemarin sebenarnya. Jadi salah satu penyebab pencetusnya adalah kolesterol yang tidak terkontrol. Oke, Ya. berarti ngeri juga ya dok, jaringan-jaringan darah ini ya dokter ya? Iya, jadi apalagi combo dia, ada hipertensi, ada diabetes, kemudian ada kolesterol yang tinggi. Triple combo lebih berat lagi ya. Itu barang sudah. Oke, kita lagi. Nah, ini atherosclerosis. Jadi ini normalnya pembuluh darah tadi ya. Tidak ada lemaknya ya. Ini lemaknya nih, misalnya ini baru awal-awal. Kemudian makin lama dia bisa menebal seperti ini. Akhirnya aliran darah cuma lewat segini, sempit sekali kan. Normalnya segini. Jadi misalnya jadi 2 jari cuma lewat. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, nih, ini ya lemak-lemaknya tadi ya, si kolesterol tadi ya. Nih alirannya jadi sempit. Lemak-lemaknya bisa terlepas. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit jantung koroner juga. Kalau menyempitnya di jantung seperti itu, maka dia akan terjadi penyempitan di jantung, aliran darah di jantung tidak lancar jadinya ya. Oke, jadi penyakit yang ditimbulkan tergantung di mana penyumbatan itu Ya, benar sekali. Selama masih di pembuluh darah, kan pembuluh darah kita seluruh tubuh nih. Tergantung di mana penyempitannya. Kalau di kaki juga bisa menyebabkan kram di kaki tadi ya. Oke, dokter, mungkin menarik, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Terus silakan duduk terlebih dahulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.